Sekarang begini sebetulnya mah, seberapa besar rasa sakit hatimu itu saya tidak bisa mengukur, dan itu sangat relatif sekali kalau sesungguhnya. Jadi akhirnya mah sebenarnya kadar sakit yang dirasakan oleh orang itu sebetulnya sangat relatif, tergantung kacamata yang kau pakai kok. Satu, ditinggal pacarnya, kawin dengan perempuan lain. Apa yang terjadi? Beli begon di pasar, diminum sendiri. Kok bodoh banget sih? Bagi saya mah daripada bunuh diri, bunuh orang aja sekalian. Iya dong. Iya kan? Kok kenapa artinya? Tapi ada lagi yang tinggal kekasihnya, tinggal kawin dengan orang lain. Alhamdulillah, aku telah diselamatkan Tuhan. Andaikan itu jadi istriku, betapa aku sengsaranya. Ternyata dia bukan seorang perempuan yang setia. Jadi bagaimana Anda melihat persoalannya? Itu namanya mengolah jiwa semacam itu, perlu cerdas. Kalau tidak Anda ngenes terus, sedih terus hidupnya begini. Iya. Jadi kita harus melakukan reinterpretasi terhadap sumber kesedihan Anda itu sendiri. Sebab Anda itu memang awalnya karena punya praduga buruk kepada Tuhanmu. Coba Anda mengandaikan, aku gagal, barangkali Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Barangkali Allah akan mengasihinya pada waktu yang tepat untuk saya. Begini, orang itu baru merasa mendapat rezeki kalau sifatnya plus. Dapat duit, dapat istri, bisa beli rumah, beli mobil. Tapi engkau diselamatkan dari penyakit corona, berterima kasih enggak? Nah ini tidak terasa. Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika kita ini bersyukur kepada Allah, ya, dapat rezeki banyak, ada dua nikmat. Nikmat diberi duit dan dua nikmat diselamatkan dari orang yang mau nipu kamu itu. Saya ulang lagi cerita. Ini Pak Ibnu temannya nih, orang Cirebon, mau ke Los Angeles, mau kontrak dengan buyer di sana, harga $1 juta, kan banyak. Kira-kira berapa sekarang? 15 miliar ya, kontrak furniture. Sampai di jalan tol Cengkareng, bannya kempes. Ban serepnya ternyata kempes juga. Nyetop mobil nggak ada yang berhenti, akhirnya nggak jadi berangkat. Apa yang terjadi? Kesalnya bukan main. Yang dipersalahkan adalah supir yang teledor, ban serepnya nggak diperhatikan. Kecewa kan? Kecewa nggak kira-kira? Nah, tetapi 1 jam kemudian atau beberapa waktu kemudian ada berita bahwa pesawat nomor sekian dari Jakarta menuju sana itu jatuh di Kolombo. Apa bilang dia? Alhamdulillah. Berarti Anda kan tidak tahu. Jadi begini, nanti pada akhirnya Anda tidak akan sedih lagi kalau Anda yakin bahwa Tuhanmu sangat pengasih dan sangat penyayang. Ya, jangan dikira tidak diberi itu Allah tidak sayang. Kamu punya anak gak? Sakit batuk, minta duit, beli es, dikasih gak? Dikasih gak? Katanya sayang. Nah, kenapa kita tidak menerjemahkan fenomena itu seperti itu? Jadi berhasil ya karena sayangnya Allah, tidak berhasil karena sayangnya Allah. Sejak itu Anda tidak akan lagi bersedih hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktunya kepada Buya. Ingin saya sampaikan bahwa kita selalu mengikuti zikir setiap Sabtu bertahun-tahun, Buya. Sudah bertahun-tahun, mulai dari tenda, bikin bangunan, sampai ya kena abrasi. Iya. Bangun Saya lagi. rasa bangunan juga sudah miliaran gitu ya, sudah miliaran. Itu betapa ya pentingnya, sampai satu Sabtu saja tidak pernah absen kan, tidak pernah absen. Banyak yang bertanya sebetulnya itu tujuannya apa gitu. Jadi itu mohon dijelaskan. Barangkali dulu Buya menjelaskan ya jarang-jarang menjelaskan Buya, jadi mohon dijelaskan. Mungkin ada tujuan umum yang maslahat untuk umum atau secara pribadi-pribadi. Barangkali itu Buya yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua respon yang berbeda bagaimana kita menawarkannya. Ketika saya menawarkannya kepada teman, saya ajak ikut berzikir di sini, barangkali saja dosa-dosamu diampuni oleh Allah semuanya. Nggak tertarik, diem aja. Tapi ketika saya ajak yuk zikiran, barangkali aja Anda jadi kaya. Iya tak? Penuh semangat. Jadi ternyata memang otak kita ini selalu ke materi sesungguhnya. Padahal dengan berzikir akan diberikan kedamaian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hatinya damai, badannya sehat kok. Betul enggak? Ketahanan tubuhnya juga luar biasa. Karena kerja fisiologi, kerja tubuh kita ini kan tidak akan sempurna dalam keadaan software kita terganggu. Betul enggak? Jadi di dalam tubuh kita sendiri kan ada antibodi, ada kekuatan, kekebalan tubuh, ada antitoksin yang ada dalam tubuh kita sendiri. Virus yang masuk kita dibantai oleh tubuh kita sendiri kalau kita dalam keadaan damai. Dan Allah juga berjanji berkali-kali, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Selalu zikir itu menjadi satu standar. Jadi perlu adanya perenungan, perlu berzikir dan sebagainya itu untuk kedamaian. Itu. Jadi artinya bahwa saya tidak menjanjikan ya bahwa berzikir di sini kamu pasti kaya kok. Sebetulnya itu mah ngomongan guyon itu, bokat pesugi. Seperti itu. Tetapi ada catatan penting di sini Kambat. Kenapa saya selalu pesan kepada teman-teman, tolong nanti ini dilanjutkan, jangan sampai nanti di kemudian hari sampai akan hilang lagi menjadi situs, menjadi puing-puing gitu ya. Karena ada catatan penting yang sudah sampaikan kepada Haji Fuad sama Haji Benu. Ini tempat sangat bersejarah, punya makna historis. Di tempat ini banyak terjadi pertaubatan. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu hebatnya karena di tangan beliau 10.000 orang bertobat dari penjahat menjadi orang yang baik. Nah, ini sendiri adalah kalau begitu katakan sajalah bengkel perbuatan atau bengkel perbaikan moral. Ya memang awalnya mah kesulitan ekonomi, jalan hidayahnya seperti itu. Akhirnya ikut berzikir di sini, dia merasakan damai hatinya. Logikanya begini, setelah hatinya damai, yang tadinya dia panik hilang paniknya, yang tadinya gelisah hilang gelisahnya, yang tadinya cemas hilang cemasnya, yang tadinya putus asa bangkit semangat kembali, otaknya semakin cerdas lagi. Akhirnya dia mulai berpikir sehat lagi, mulai muncul harapan.
kali gane gitu. Sebetulnya ya prosesnya seperti itu. Sehingga ketika dia akan melanjutkan usahanya itu kembali, disitulah terjadi perbaikan sikap dia, keputusan dia. Ya kan begitu. Karena jiwanya dalam keadaan tenang. Orang dalam keadaan jiwa tidak tenang, boro-boro untung, buka warungan. Ini lagi sedang bertengkar dengan suaminya. Ada pembeli, uangnya 100.000, belanjanya 40, berapa kembalinya? 60. Kenapa dikembalikan 80? Karena dia nggak ngitung. Jadi tindakannya, pikirannya semuanya terganggu semuanya. Jadi dengan munculnya harapan baru, semakin dia yakin bahwa rezeki ini Allah yang menentukan. Ya kan begitu. Disitulah mulai adanya lancar rezekinya tuh, prosesnya adalah adanya perbaikan-perbaikan di dalam diri itu sendiri sebetulnya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi logis seperti itu. Jadi ya adapun orang yakin doa dikabulkan karena saking yakinnya, ini ada dongeng lagi ceritanya gitu. Karena saking yakinnya dikasih amalan oleh seorang kiai, dia yakin, dia minta punya harta, tapi dia nggak kerja, tidur melulu. Mertuanya udah capek, mertuanya nih, pengennya suruh cerai sama anaknya itu. Tapi setelah dikasih doa kiai, dia tersugesti dan akhirnya dia yakin betul ini doanya dari seorang kiai yang sudah tingkatnya wali Allah, pasti dikabul. Jadi setiap hari berzikir saja, nggak kerja nggak apa-apa. Ini si mertua kan jengkel bukan main. Gimana orang pakai otak enggak sih? Bagaimana kaya berzikir saja? Akhirnya saking mengkelnya mertua, cari pecahan genteng, namanya juga apa namanya tuh? Trengkal. Taruh di karung. Gitu, ini cerita. Taruh di karung, Bu. Mau dibandem kepalanya sama buntelan karung trengkal nih, pecahan genteng tuh. Jadi dipikul mertuanya, mau sekalian ditimpen ke kepala mantu, malesnya akhirnya. Tidak ditimpain, nggak kena, jatuh di depan dia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dibuka jadi emas. Ini dongeng. Ya dongeng, percaya silakan, nggak udah malam juga dongeng. Kalau dongeng itu ada tapi ngain gitu. Itu karena saking yakinnya Allah ngasih emas sekarung, ya betul-betul yang pecahan genteng itu menjadi jadi emas, kun fayakun. Itu apakah Anda sudah sampai tingkatan semacam itu? Saya tidak terlalu berharap Anda mempunyai keyakinan seperti itu. Yang penting secara rasional saja bahwa Allah sendiri nanti pada akhirnya memberi sesuatu itu ada nilai kelayakan. Jadi nanti pada akhirnya sebelum Anda meminta kepada Allah, cobalah Anda perbaiki diri Anda supaya Anda layak untuk